Praktikum Ilmu Hewan Laboratorium Prodi Diploma 3 Kesehatan Hewan tahun 2020. Kali ini kita akan mempelajari tentang tikus dan mencit. Mari kita pelajari dengan pertama. Kenapa sih mencit dan tikus digunakan sebagai hewan laboratorium? Jadi, alasan penggunaan mencit dan tikus sebagai hewan laboratorium yang pertama yaitu mudahnya tikus dan mencit untuk bereproduksi. Yang kedua, kemudahan dalam pemeliharaan atau manajemen dari kehidupan tikus dan mencit. Yang ketiga yaitu tentunya harganya murah dan sangat mudah untuk diperoleh. Jadi gitu Kak. Oh gitu. Oh iya, jadi kapan dapat digunakan mencit sebagai hewan laboratorium dan tikus digunakan sebagai hewan laboratorium? Jadi penggunaan mencit dan tikus itu ada perbedaan. Ketika kita akan melakukan penelitian tentang uji metabolik, kita menggunakan tikus sebagai hewan cobanya. Penyakit metabolik itu seperti diabetes, kemudian asam urat seperti itu. Kemudian ketika kita akan melakukan pengujian tentang penyakit yang infeksius seperti kanker, kita menggunakan mencit. Namun kembali lagi kepada kebutuhan penggunaannya. Ketika kita membutuhkan darah yang lebih banyak, maka kita akan menggunakan mencit sebagai menggunakan tikus sebagai hewan coba seperti itu. Oh, info yang sangat bermanfaat ya Kak. Oke, mari kita selanjutnya belajar tentang apa nih Kak? Jadi kita hari ini akan belajar tentang cara menghandling restrain tikus dan mencit dengan benar. Kemudian melakukan perlakuan bisa secara peroral, kemudian injeksi intramuskular, injeksi subkutan, dan injeksi intraperitoneal seperti itu. Kemudian kita akan juga belajar tentang cara pengambilan darah pada mencit dan tikus. Oke, di mana aja tuh Kak tempat pengambilan darahnya? Oh iya, jadi tempat pengambilan darah itu tikus ini sama mencit berbeda dari hewan-hewan yang lain. Jadi kalau mencit dan tikus itu dia pengambilan darahnya melalui plexus retroorbitalis, yaitu berada di bagian mata menggunakan mikrohematokrit. Oke, seperti itu ya Kak ya. Oke Kak. Ya, mari kita langsung praktekkan aja ya. Oke. Selamat datang di Praktikum Ilmu Hewan Laboratorium. Pada acara kali ini, kita akan mempelajari tentang mencit yang digunakan sebagai hewan laboratorium. Mencit memiliki nama latin Mus musculus. Hal yang paling mendasar dan harus diperhatikan ketika kita akan berinteraksi dengan mencit yaitu terletak pada teknik handling dan restrainnya. Hal yang harus kita lakukan yaitu memindahkan mencit ke atas ram kawat dengan cara mengangkat pada sepertiga ujung ekornya. Setelah berada di atas ram kawat, teknik handling yang akan kita lakukan yaitu dengan cara menarik secara perlahan pada sepertiga ujung ekornya, sehingga mencit akan mencengkram pada bagian ram kawat. Teknik restrain dilakukan dengan memegang sepertiga ujung ekor menggunakan tangan kanan. Kemudian, ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri memegang pada kuduk mencit atau sepanjang punggung mencit. Dan selanjutnya, ekor dijepitkan pada jari kelingking. Sexing dilakukan dengan cara melihat jarak antara anus dengan papila genitalis dan skrotum. Apabila mencit berjenis kelamin jantan, maka jarak antara anus dengan papila genitalis jauh dan terdapat skrotum. Dan apabila mencit berjenis kelamin betina, maka jarak antara anus dengan papila genitalis dekat. Penimbangan berat badan bertujuan untuk menentukan dosis obat yang akan diberikan pada mencit. Penimbangan pada mencit dilakukan dengan cara memasukkan mencit ke dalam selongsong. Sebagai pengganti selongsong, di sini kita menggunakan toples. Sebelum kita menimbang berat mencit, berat toples harus ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya,
kita akan melakukan perlakuan atau pemberian obat pada mencit melalui beberapa rute. Yang pertama, yaitu melalui subkutan atau injeksi bahan perlakuan di bawah kulit. Bahan perlakuan disuntikkan pada kulit longgar yang berada pada bagian punggung mencit. Kedua, melalui rongga perut atau yang biasa disebut dengan intraperitoneal. Bahan perlakuan diinjeksi pada rongga peritoneal dengan menusukkan jarum pada bagian umbilikalis kiri atau kanan. Yang ketiga, bahan perlakuan diberikan melalui muskulus atau yang biasa disebut intramuskular. Bahan dimasukkan atau disuntikkan pada muskulus biceps femoris yang terletak pada bagian tengah-tengah paha. Yang keempat, yaitu melalui oral dengan menggunakan alat yang disebut dengan sonde atau kanul. Kanul dimasukkan dalam kerongkongan hingga mencapai lambung. Kemudian, bahan perlakuan disuntikkan secara perlahan. Salah satu lokasi pengambilan darah pada mencit yaitu melalui plexus retroorbitalis. Metode ini dilakukan dengan menggunakan mikrohematokrit yang telah dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian untuk bagian yang digunakan untuk melukai plexus yaitu bagian yang tumpul atau rata. Ketika mencit telah direstrain dengan benar, selanjutnya mikrohematokrit dimasukkan pada bagian bawah bola mata dan diarahkan ke arah foramen optikus. Selanjutnya, mikrohematokrit diputar secara perlahan hingga melukai plexus. Darah yang keluar ditampung pada tabung Eppendorf. Teknik pengambilan darah dapat juga dilakukan melalui jantung. Namun, sebelumnya mencit harus dianestesi terlebih dahulu. Salah satu jenis anestesi yang digunakan pada video ini yaitu menggunakan anestesi inhalasi dengan larutan kloroform. Metodenya yaitu dengan menuangkan kloroform pada kapas. Selanjutnya, mencit dimasukkan pada toples bersama dengan kapas yang telah berisi kloroform. Setelah mencit teranestesi, selanjutnya dapat dilakukan pengambilan darah melalui jantung atau intrakardiak yang dilakukan pada pose 3-4. Setelah darah terambil, mencit dapat dietanasi dengan cara emboli jantung atau menggunakan anestesi dosis berlebih atau dengan cara dislokasi cervicalis. Setelah mencit teretanasi, selanjutnya dapat dilakukan nekropsi. Langkah pertama yaitu merebahkan mencit secara dorsal dan ekstremitas difiksasi menggunakan jarum. Selanjutnya, ruang peritoneum dibuka dengan mengincisi pada bagian abdomen dan diteruskan hingga ke trakea. Selanjutnya, dapat dilakukan pengamatan pada organ. Organ pertama yaitu jantung. Selanjutnya, ada paru-paru yang berada di bawah jantung. Selanjutnya, ada diafragma, yaitu sekat pembatas antara ruang atau rongga dada dengan rongga peritoneum. Pada bagian abdomen terdapat organ hepar. Di bawahnya yaitu terdapat lambung, dan lambung pada mencit ini memiliki bentuk khusus, yaitu bentukan granular dan non-granular. Selanjutnya di bawah lambung ada organ pankreas dan limfa. Keluar dari lambung ada organ intestinum dan selanjutnya ada organ reproduksi yaitu penis dan testis.
karena mencit yang dibuka yaitu mencit jantan. Jadi seperti itu tadi ya teman-teman, cara handling, restrain, perlakuan, dan pengambilan darah pada hewan coba mencit dan tikus. Semoga bermanfaat.